dan open source, jadi namanya Jamovi. Jamovi ini bisa dipakai di banyak OS ya. Bisa digunakan di Windows, yang punya Mac juga bisa, yang punya suka pakai Linux juga bisa, bahkan by online ya. Jadi tidak perlu diinstal dengan menggunakan Chrome OS gitu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu sekalian bisa buy online-nya juga ya Jamovi. Nanti akan aku tunjukkan. Di sini buy online desktop Jamovi. Ini cloud ya. Nah, ini bisa juga buy yang online tanpa install ya, bisa. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau Bapak Ibu lihat nih. Nah, yang membuat dia beda dengan SPSS itu, di sini dia tampilannya dia dalam satu jendela. Kalau SPSS kan dua jendela ya, jendela output dan jendela data. Kalau di sini dia dalam satu tampilan. Kemudian dia fiturnya banyak sama nih, uji T ya, uji ANOVA, regresi segala macamnya. Bahkan nih, mungkin Bapak Ibu yang bidang kesehatan bisa survival, bisa meta analisis. Nih, jadi bisa meta analisis. Nah, bahkan Bapak Ibu yang suka data primer sebagai pengganti Smart PLS, pengganti Amos ini juga bisa. Nah, jadi dia bisa untuk SEM yang berbasis sintaks seperti Listrel dan SEM yang berbasis menu seperti Amos gitu. Bahkan lagi Bapak Ibu bisa menggunakan analisis yang suka machine learning, dia juga ada. Dan bisa dikombinasikan ini machine learning dan bisa dikombinasikan dengan R. Nah, kalau kita lihat ini sedikit demo saja, kita ambil data, aku ngambil data nih. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini benar-benar free ya. Aku tidak dalam 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 hal endorse ya. Ini memang kena bagus ya, jadi tak sampaikan. Nah, lihat di sini untuk uji T misalnya ya, kita melakukan uji T gitu. Jadi di setiap pengujiannya itu, di dalam pengujiannya itu sudah ada parametrik dan non parametriknya. Jadi misalkan uji T satu sampel. Nah, di sini udah dilengkapi nih, uji rata-rata kemiskinan. Nah, dia langsung nih live datanya, outputnya. Beda dengan SPSS. Kalau kita nggak jadi cuman kemiskinan mau dua variabel, bisa langsung. Dia akan berganti. Nah, live dia. Dan bentuk tabelnya berbentuk apa style. Jadi udah format jurnal ya, ya tidak ada vertikalnya dan horizontal cuma di ujung atas dua, di bawahnya satu. Oh ternyata kemiskinan nggak jadilah, bisa dikeluarin. Nah langsung. Oke. Kemudian misalkan ini uji parametrik, pakainya uji T. Kalau nggak normal ada diuji dulu nih, datanya normal nggak sih? Nah, diuji normalitasnya. Oh, datanya normal, cocok pakai T. Tapi kalau misalkan kemiskinan tadi, kita masukin, oh datanya nggak normal, berarti nggak cocok pakai T. Pakainya Wilcoxon, taruh aja Wilcoxon. Nah, ada penambahannya. Nah, dengan teknologi yang canggih sekarang, ada namanya dalam statistik itu dibagi dua, ada teknik frekuentis dan ada teknik Bayesian. Mau tambahin Bayesian, boleh klik aja Bayesian. Nah, langsung live dia. Ya kan? Kita bisa lihat. Oh, kalau nggak cocok tinggal keluarin. Kalau SPSS kan kita run lagi, akan menambah outputnya lagi di bawah. Ya, nambahin output ya. Nah, di sini bisa live langsung dan bisa kita keluarkan langsung. Dan format tabelnya juga lebih rapi. Ya ini kalau mau copy ke Word ya tinggal copy aja. Kita ini juga bisa dalam bentuk latex ya, kalau Bapak Ibu misalkan pakai latex juga bisa. Nah, tinggal kopikan ke Word-nya. Jadi bentuk tabelnya juga sudah rapi, kemudian fitur-fiturnya lebih lengkap. Jadi kalau SPSS kan nggak ada model SEM ya, nggak ada lebih banyak di sini. Survivalnya lengkap ya, banyak sekali ya. Kemudian apa namanya, keunggulannya lagi di dalam si Jamovi ini mungkin nanti untuk bisnisnya bisa buat apa namanya, untuk bootcampnya atau webinar yang khusus Jamovi ini ya, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah dengar untuk data SEM, untuk data sekunder yang biasanya kalau SPSS itu menggunakan namanya proses highest proses, itu cuman beberapa simpel ya, cuman beberapa variabel, nggak kompleks ya. Kalau di sini bisa nih tabelnya udah rapi ya. Nah, dia bisa juga untuk model-model yang mediasi nih, model mediasi, moderasi, bahkan yang banyak variabelnya, proses highest. Nah, jadi mediatornya mau 10 ya, mau dependennya banyak, itu bisa digunakan
menggunakan si Jamovi ini. Jadi dia banyak sekali fiturnya dan free, bukan trial ya, bukan kayak yang lain kan bisa free tapi 30 hari ya. Ini lengkap dan free dan sudah tak kasih linknya ya. Kemudian dalam Jamovi ini juga dia bisa menggunakan kalau Bapak Ibu nanti misalnya dapat aplikasi ya, dapat data dari instansi lain, banyak sekali yang dia bisa buka. Misalkan Bapak Ibu nggak punya SPSS, dia bisa buka data dikirim dalam SPSS ada, dikirim dalam Stata ada, dikirim dalam SAS bisa dibuka, dikirim dalam JSP bisa, dikirim dalam R bisa, Excel bisa. Jadi dia lengkap sekali fiturnya. Gitu. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu bisa bertanya di sesi tanya jawab apa dan tentang risetnya ya atau tentang statistiknya yang sedang dikerjakan. Tapi sebelumnya tak kembalikan dulu ke MC atau moderatornya. Silakan Kak. Oke, silakan Kak Ana. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Robinson atas pemateriannya yang sangat bermanfaat, sangat bisa langsung diaplikasikan ke dalam dunia akademik, terkhususnya bagian penelitian juga. Dan mungkin di sini sebelumnya kepada Bapak izin sebelum melanjutkan kepada sesi Q&A dari Ebismart sendiri, saya sebagai salah satu tim Ebismart ingin memberikan sedikit informasi nih kepada Bapak Ibu nih. Jadi di EBIS itu sekarang kita ada promo yang spesial buat Bapak Ibu yang mengikuti webinar pada kali ini. Nah, sebelumnya jika Bapak Ibu ingin rekaman pelatihan, sertifikat dan juga materi, itu Bapak Ibu semua bisa mengklaim kit webinar namanya melalui websitenya Ebismart. Nah, jadi untuk klaim webinar kit ini hanya 50.000 saja Bapak Ibu, jadi sudah mendapatkan rekaman pelatihan, sertifikat, kemudian materi yang sangat lengkap juga. Nah, setelah itu, di sini juga kita ada combo bundling untuk bootcamp yang ada pada program Ebismart kali ini. Jadi ini ada dua bootcamp nih. Pada kali ini tuh ada bootcamp yang untuk Scopus Camp dan juga kelas publikasi yang mungkin Bapak Ibu cukup tertarik untuk combo ini. Jika ikut untuk sekaligus join kegiatannya hanya di 390.000 saja, tapi kalau mau satuan juga nggak apa-apa, kita juga akan memberikan sale yang khusus kepada peserta webinar kali ini. Nah, kalau untuk satuan juga bisa di sini tersedia hanya 205.000 saja yang kayak pemateriannya juga sangat luar biasa dan nggak kalah bermanfaat lagi. Nah, kemudian juga saya izin di sini untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin mengakses fasilitasnya ya. Jadi setelah login akun Ebismart, Bapak Ibu sebelumnya harus login dulu, harus daftar dulu ya sebagai peserta. Kemudian silahkan klik di ujung kanan atas tulisan dashboard. Nah, setelah ada tulisan dashboard ini, kemudian di sini akan terlihat kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu ikuti di Ebismart. Nah, jadi ini lihat di acara saya di bagian webinar ya pada kali ini. Nah, ini akan terlihat kegiatan apa yang diikuti. Salah satunya misal pada webinar kali ini nih, kupas tuntas riset. Nah, di sini Bapak Ibu buat mendapatkan fasilitasnya bisa diklik ke yang opsi warna biru nih, tulisan fasilitas. Di sini bakal terlihat guidebooknya, materi, testimoni untuk acara kali ini, kemudian juga ada kuis juga. Nah, bisa diakses di bagian fasilitas ini, gitu. Nah, setelah itu pada kesempatan kali ini juga akan ada sertifikat yang didapatkan. Nah, jadi Bapak Ibu, jika setelah selesai program ini, bisa mengenerate sertifikat. Nah, bisa diklik generate sertifikat. Nah, nanti itu bakal muncul yang seperti ini. Apakah yakin? Jadi dipastikan dulu untuk namanya sudah dipastikan benar dengan gelar, dengan lengkapnya. Kalau jika belum, bisa nih diubah namanya dulu. Nah, jika udah benar, bisa di-generate sertifikatnya sekarang. Kira-kira seperti itu.
Nah, untuk kemudian dari saya seputar dengan fasilitasnya sampai di sini cukup oke. Mungkin jika Bapak Ibu ada juga yang ingin bertanya tentang fasilitasnya juga boleh. Nah, untuk saat ini jika ingin dilanjutkan untuk sesi Q&A, jika sudah banyak pertanyaan yang tersimpan, boleh dipersilakan untuk raise hand ataupun juga silakan kirim pertanyaannya di kolom chat seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu yang sebelumnya ingin mempertanyakan di hari pertama atau hari kedua yang pertanyaannya belum terjawab, boleh segera gitu ya Bapak Ibu. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Boleh raise hand? Atau mungkin ada seputar tentang eh, tugas-tugasnya atau seputar penelitiannya yang belum terselesaikan? Itu sangat boleh untuk dipertanyakan kepada Bapak Robinson. Mhm. Oke, untuk mungkin di kolom chat juga jika tidak memungkinkan untuk on mic juga dipersilahkan untuk di kolom chat. Baik, baik mungkin jika untuk tidak ada, boleh dikembalikan lagi kepada Bapak Robinson. Mungkin sepertinya untuk daripada Bapak Ibu semua peserta sudah sangat cukup pemateriannya pada kali ini. Kemudian dari Bapak Robinson mungkin bisa diberikan sedikit kesimpulan. Oh, sebentar Bapak. Ini ada dari Ibu Sri Wahyuni Jamal. Baik Ibu, dipersilakan untuk on mic ya. Silakan Ibu. Selamat malam. Malam Ibu. Oke, saya ingin bertanya, tadi kan, pemateri menyampaikan terkait kalau judul akan berpengaruh terkait dengan metode yang akan kita lakukan terkait, judul ya. Nah, misalnya pada judul yang dibuat adalah pengaruh A dan B terhadap C, di mana A, B, dan C ini datanya bukan hanya time series, bukan hanya berkaitan dengan waktu, tapi berkaitan dengan perusahaan. Misalnya perusahaannya ada 10 perusahaan, kemudian, waktunya dari 2020 sampai 2025. Nah, cocoknya pakai metode apa tuh kalau datanya seperti itu? Apakah kemudian apakah bisa menggunakan yang tadi Bapak share Jamovi itu? Itu 2 pertanyaan itu. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya, Kak Ana. Nah, yang pertama dari sisi tadi pengaruh berarti regresi kan gitu. Yang kedua dari sisi apa namanya X-nya lebih dari satu berarti berganda, regresi berganda. Kemudian dari sisi waktunya, tadi ada banyak perusahaan, ada banyak waktu. Oh, berarti panel, berarti regresi linear berganda dengan data panel. Yang menjadi pertanyaan, Y-nya tadi belum tahu kita, Y-nya bentuknya apa nih? Kalau Y-nya kuantitatif, berarti cukup regresi linear berganda dengan data panel. Tapi kalau Y-nya tadi berupa kategorik, 1 dan 0, berarti regresi binary logistik dengan data panel. Seperti itu. Itu yang pertama ya, Bu. Yang kedua, dari sisi apa? Software-nya. Nah, kalau khusus untuk panel, memang Jamovi dia kurang relevan karena dia masih dalam pengembangan. Di intinya kayaknya bakalan ada, tapi dia untuk saat ini khusus di model-model data cross section. Nah, kalau panel itu biasanya kalau yang mau free-nya namanya Gretel. Nanti Bapak Ibu bisa mencari namanya Gretel. Nah, ini yang gratisnya ya. Nah, gitu. Nah, dia juga lengkap. Tapi kalau yang mau versi berbayarnya, ya ada Views, ada yang Stata. Kalau slide Gretel mau pakai sintaks, namanya ya R atau Python. Nah, yang gratisnya, Bapak Ibu bisa ambil Gretel, aku kasih linknya juga. Gitu. Link software downloadnya. Mungkin itu Kak Ana? Oke, baik. Terima kasih Bapak Robinson. Untuk dari Ibu Sri Wahyuni, apa mungkin pertanyaannya terjawab? Oke, mungkin
Cukup ya, menurut dari Ibu Srinya ya, kita katakan cukup. Oke, ini juga dari Bapak Robinson juga ada nih mengirimkan link yang mungkin bisa Bapak Ibu akses terkait pada materi pada kali ini. Nah, apakah mungkin ada Bapak Ibu lagi yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Oke, berarti oke kepada Ibu Dina Lala, dipersilahkan Ibu sebentar ya. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam, Ibu Hana dan Pak Robinson. Sedikit pertanyaan dari saya yang mungkin cukup sederhana, Pak. Saya ingin menanyakan terkait pemodelan dalam analisis dalam hasil dan pembahasan suatu penelitian begitu. Apakah dalam suatu penelitian itu kuantitatif bisa menggunakan analisis regresi dan korelasi saja tanpa adanya pemodelan gitu, atau harus memunculkan pemodelan juga di akhir hasil penelitian gitu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang analisisnya tadi, seperti aku bilang tadi, tergantung tujuan kita. Nah, kalau memang tujuan kita ingin membandingkan, berarti analisisnya komparasi, nggak perlu regresi. Kalau tujuan kita hanya sampai melihat hubungan, berarti korelasi aja. Nah, tadi juga hubungan misalkan korelasi antar variabel-variabel kategorik mungkin di bidang kesehatan ya, jenis kelamin, kemudian jenis tekanan darahnya, ya jenis berat badannya gitu kan, ada yang normal, overweight, obesitas dan seterusnya. Itu kan sesama kategorik ya, berarti keputusannya sampai kesimpulannya sampai pemodelan-pemodelan korelasi. Tapi kalau tadi judulnya ada disebutin pengaruh variabel ini terhadap ini, berarti regresi. Tergantung tadi jenis datanya. Hanya di 100 perusahaan tahun 2025. Oh, berarti data cross section. Nanti ada juga model regresi dengan data panel, regresi dengan data time series. Jadi semuanya tergantung tujuannya. Dan di judul itu kan udah tersirat ya, modelnya apa, di mana dan kapan kan gitu ya. Nah, itu kita udah bisa menebak, oh ini nanti di 34 provinsi dari tahun sekian sampai tahun sekian. Oh, berarti itu panel. Dan kan udah tersirat juga model yang akan digunakan. Mungkin seperti itu, Ibu. Ya, jadi nggak ada harusnya ya, tergantung kita. Orang kita nggak nanya regresi, kenapa dijawab regresi? Karena kan ingin membandingkan, misalkan bagaimana tingkat demokrasi di Indonesia dari tahun 2000 hingga 2025. Menggunakan uji perbandingan 34 provinsi. Apakah meningkat, apakah tetap, apakah menurun? Oh, berarti namanya uji ANOVA yang repeated. Nah, kan 34 provinsi diulang-ulang. Nah, sekian tahun. Ya, kalau dia normal pakai repeated. Kalau dia tidak normal pakainya uji Friedman, misalnya seperti itu. Oke? Jadi tergantung dengan tujuan kita. Begitu Kak Ana? Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, sangat dipersilakan. Untuk kolom chatnya juga bisa, kolom chatnya terbuka untuk Bapak Ibu jika ingin bertanya. Ataupun jika, oke, ini ada dari Ibu Siesta Napitupulu. Bapak, analisisnya tergantung data ya, katanya. Jenis analisisnya yang pertama tergantung tujuannya. Nanti kan tujuannya tadi adalah analisis komparasi kan gitu. Yang kedua baru tergantung jenis datanya, komparasi yang bagaimana. Oh, komparasi datanya berupa data numerik yang mau diuji. Oh, komparasi berupa kategorik misalkan proporsinya. Atau kayak tadi regresi kan? Tergantung tujuannya. Oh, kita ingin melihat pengaruh suatu variabel. Oh, berarti regresi satu. Bagaimana datanya? Dilihat dari apa? Dari sisi waktunya, datanya banyak. Kemudian tahunnya banyak, oh regresi panel. Kemudian dari sisi Y-nya, oh Y-nya berupa kategorik, oh berarti regresi binary panel. Bisa juga Poisson panel. Nah gitu. Jadi kombinasi dari, makanya kita mulai dengan jenis datanya, dari sisi skalanya, dari sisi waktu pengumpulannya, dari sisi kontinuitas bilangannya, jadi digabung, diramu gitu. Begitu Ibu? Oke, terima kasih Bapak.
Kemudian ada lagi nih, apa perbedaan uji validitas dan reliabilitas dengan prinsipal komponen analisis pada riset berbasis survei? Pertanyaan dari Ibu Indrianita Anis. Oke, kalau uji validitas dan reliabilitas biasanya uji untuk data primer yang kita ingin yakinkan bahwa kuesioner kita benar. Yang pertama, benar apa? Benar bahwa indikator-indikator kita ini mengukur variabelnya, itulah uji validitas. Kemudian apakah ketika kita mengukur dari responden 1 sampai responden ke N menghasilkan jawaban yang konsisten. Nah, itu yang disebut dengan uji reliabilitas. Nah, prinsipal komponen utama atau PCA atau analisis komponen utama itu biasanya tujuannya ingin mereduksi dari berbagai indikator menjadi beberapa komponen-komponen. Salah satunya bisa digunakan untuk pembentukan indeks, salah duanya biasanya digunakan untuk regresi. Kalau terjadi multikolonialitas antar variabel independen, kita susutkan. Yang dia berkorelasi tinggi, kita ubah menjadi komponen. Misalnya, ada variabel yang mirip-mirip, variabel dalam ekonomi seperti ROA, ROE, NPM. Ini mirip nih, korelasinya tinggi. Maka kita susutkan, kita jadikan satu komponen utama, namanya variabel profitabilitas, seperti itu. Gitu, Ibu? Oke. Nah, selanjutnya apa kriteria penelitian kuantitatif selain pengaruh? Apakah mungkin judul, peran, dan pentingnya juga bisa dijadikan kuantitatif? Ya, kalau dari ciri-cirinya apa kuantitatif itu ya tadi, ciri-cirinya ada angka, ada data gitu. Kalau kualitatif kan itu berbicara tentang tadi literatur review, teorinya, hasil wawancara gitu ya yang berupa berupa apa? Berupa pernyataan, persepsi gitu. Berbeda dengan yang diangkakan. Kalau tadi kan kalau bicara tentang yang data primer tadi diangkakan itu masuknya ke penelitian kuantitatif seperti itu. Oke. Nah, untuk melakukan pengolahan data nih Pak, untuk melakukan pengolahan data kuantitatif yang melihat pengaruh aplikasi apa yang lebih Bapak rekomendasikan? Apakah Jamovi dengan Smart PLS? Ya, kalau bicara dari sisi gratisnya dan powerful-nya aku lebih sekarang tuh merekomendasikan Jamovi. Karena dia juga bisa seperti SPSS. Jadi Jamovi itu seperti SPSS ditambah Minitab, ditambah dengan Amos, ditambah dengan Smart PLS, ditambah dengan R. Jadi udah kombinasinya banyak di sana. Cuman dia satu kekurangannya untuk model panel seperti Fuse dan Stata dia belum bisa, itu aja. Tapi model lainnya udah bisa. Bahkan lebih wah daripada SPSS dan Smart PLS gitu. Wah, oke. Kemudian berarti selain SPSS berarti juga lebih direkomend itu Jamovi ya Pak ya? Iya, benar Oke. sekali. Nah, ada lagi nih, jika populasi diketahui, tetapi untuk pengambilan sampelnya peneliti memiliki kriteria tertentu, berarti bisa langsung menggunakan purposive sampling saja Kak, Pak? Lalu untuk total samplingnya apakah risiko biasnya lebih besar ya, Pak? Iya, itu makanya berbeda karena prinsip proporsif itu bukan bicara kriteria, itu disebutkan kriteria sampelnya, tapi tetap diambil secara random. Tapi kalau kita yang dimaksud purposive yang benar-benar probability itu artinya kita adjustment kita. Misalkan ada 5 orang yang mau diajak jalan, kita kenal si A dan si B, langsung kita pilih, si A dan si B aja lah yang diajak jalan. Nah itu kan berarti yang 3 lainnya nggak punya kesempatan. Maka nggak boleh kita mengatasnamakan 5 orang, orang dia kesempatannya juga nggak ada. Jadi jangan sebutin purposive. Dalam pemilihan ini diberikan kriteria-kriteria yang untuk menjawab pertanyaan tadi ya khusus laki-laki misalnya atau khusus usia remaja tapi bukan purposive. Nanti dari yang usia remaja itulah yang kita ambil secara simple random sampling gitu. Oke. Nah, bolehkah diberikan urutan penyajian teknik analisis data untuk data sekunder dengan menggunakan regresi berganda dengan data panel? Karena biasa saya temui ada dua penyajian. Yang pertama mendahulukan regresi, kemudian uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Kemudian di sisi lain juga menyajikan uji asumsi klasik terlebih dahulu, kemudian regresi berganda, baru kemudian uji hipotesis. Ya, kalau itu sih aku nyerahkan ke kampus ya. Maksudnya yang kriterianya seperti apa. Tidak ada yang lebih tepat, istilahnya nggak ada yang salah ya. Dalam konteks ini, kalau dalam ngolah datanya, itu pasti yang keluar itu adalah hasil regresinya dulu.
uji gunyor of fit-nya. Jadi ada uji R square, koefisien determinasi, uji F, baru uji T. Nah, yang jadi masalah adalah ini bisa dibaca kalau asumsinya terpenuhi. Nah, jadi ketika keluar modelnya, yang diuji asumsi itu apa kan errornya. Error itu bisa dilakukan kalau udah di run. Nah, tapi ketika asumsinya tidak terpenuhi, kita ulang lagi, balik lagi. Maka dia bersifat rekursif, redundant lagi, sampai asumsinya terpenuhi baru dibaca. Sehingga orang, ya sudahlah sampai asumsi terpenuhi, asumsinya lah di depan ditaruh. Baru uji F-nya, uji T-nya, dan R square-nya. Tetapi secara real, ngitungnya harus dapat dulu regresinya, baru dapat asumsinya. Gitu. Jadi yang manapun ditampilkan duluan sama saja. Tidak ada yang harus gitu. Tapi ya tergantung juga kan kalau kampus punya konsep tersendiri, ya kita ikuti template yang sudah ada. Seperti itu, Kak. Oke. Nah, ini ada lagi nih, Pak. Mohon Ya, pencerahannya, Pak, tentang tools untuk mix method, terutama yang lebih dominan kualitatif. ya biasanya orang suka pakai yang NVivo itu ya sangat bagus sekali NVivo, kemudian Atlas gitu ya atau Prisma itu bagus untuk yang aplikasi yang kualitatifnya lebih dominan gitu. Oke, ada lagi, Kak? Oke. Ada satu lagi nih, Pak. Oke, siap. Apakah untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas perlu dilakukan uji kuesioner untuk sampel terbatas dulu, Pak? Karena ini dan beberapa banyak sampel yang dibutuhkan untuk pengujian kuesioner tersebut. Ya, jadi kalau kita bicara tentang statistik sebenarnya nggak ada jumlah minimum. Dia hanya bilang apa? Semakin banyak semakin bagus. Jadi kalau kita uji misalkan variabilitas dengan sampel 30, maka biasanya itu R square-nya 0,361. Jadi semakin banyak sampelnya, maka nilai pembandingnya semakin kecil. Artinya apa? Semakin banyak sampelnya, peluang kita semakin valid, semakin besar. Itu aja. Boleh nggak 5? Ya boleh, tapi nanti lawannya 0,5. Kalau punya kita misalkan korelasi 0,4, menjadi nggak valid. Kalau tadi 30 sampel kita, korelasi kita 0,4 menjadi valid karena lawannya 0,361. Kalau nilai korelasi kita 0,32, kita pakai 30 nggak valid. Kalau tadi sampel kita misalkan 60, lawannya 0,25 menjadi valid. Jadi prinsipnya semakin banyak sampel, peluang dia semakin valid, semakin besar. Peluang dia berpengaruh semakin besar. Seperti itu. Oke? Seperti itu, Kak? Oke. Nah, untuk software aplikasi R, kelebihannya apa ya, Pak? Dibanding eViews dan Stata bisa buat apa dipakainya? Belum pernah coba. Untuk EB Smart, nanti pelatihannya mungkin bisa menyusul, itu jadi saran juga bagi Oke. kita ya, Ibu. Nah, cuman itu di untuk menjawab pertanyaannya, boleh dong, Pak, untuk aplikasi R, kelebihannya kira-kira apa? Dan Ya. juga dibandingkan dengan eViews dan Stata, bisa dibuat apa pakainya? Yang pertama tentu saja R itu aplikasi gratis, open source gitu ya. Dan dia banyak sekali fiturnya. Tapi kita biasanya mendownload atau menginstal package-package tambahan. Kita butuh pakai time series, ada package T series. Kita butuh analisis survival, ada package survival gitu. Dan dia bisa semuanya, banyak sekali fiturnya. Cuman dia belum firm. Bisa jadi kalau Bapak Ibu nanti jangan kaget kita nemu jurnal, dia pakai package A. Tapi saat kita mau pakai, ternyata udah nggak ada, udah ditarik. Jadi dia itu seperti ya disebar, diakui, tapi nanti begitu ada yang protes, ada yang nemuin bugnya dan itu tidak diperbaikin, dia akan ditarik. Nah, tapi kalau server-server yang sudah firm itu kan seperti Stata, Aviews, dia kan udah firm di sana, nggak akan mungkin ditarik lagi kan, kecuali ditingkatkan di dalam edisi-edisi berikutnya. Gitu. Kalau lebih banyak fiturnya ya di R. Cuman ya Bapak Ibu harus belajar coding, ya belajar sintaks gitu. Kalau mau gampang kayak tadi Jamovi tinggal klik-klik atau JSP tinggal klik-klik gitu. Oke, ada lagi Kak? Oke, ini mention Jamovi tadi. Tadi Ya, juga ada dari Bapak Huda Ahmad Hudori bertanya tentang link untuk install Jamovi-nya. Oh, udah di ini ya enggak? Bapak ya, udah di Ya. forward. Ah, Oke, mungkin bisa diikutin nanti gimana prosesnya. Kemudian ini ada pertanyaan untuk mix method explanatory lebih tepat menggunakan aplikasi apa Pak rekomendasinya? Ya, kalau mix methodnya misalnya, aku kurang paham mix method yang dimaksud ini yang lebih tekankan di mana ya. Tapi memang kalau orang mix method itu untuk kadang juga dia bisa pakai dua software gitu ya. Untuk yang menganalisis hasil wawancara yang berupa transkrip gitu ya, itu bisa pakai tadi Advivo, pakai Prisma gitu, pakai Atlas. Nah, tapi kalau untuk yang kuantitatifnya,
ya kita bisa pakai kayak tadi sesuai dengan kuantitatifnya, pakai Jamovika, JSP, SPSS, Minitab, gabungannya. Tinggal kita mau yang free atau yang mau yang lisensi gitu. Disesuaikan saja. Mungkin untuk yang kuantitatif yang kayak kualitatif yang free kan juga banyak ya, cuman dia agak lebih repot dia. Ya kan namanya juga gratisan ya untuk pengkodingannya. Ada berbagai software yang gratisan juga untuk yang kualitatif kita. Oke, ada lagi? Oke, sepertinya udah cukup, udah banyak beragam pertanyaan juga. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, semoga untuk pertanyaan-pertanyaan yang serupa juga bisa terjawab oleh Bapak Robinson. Kemudian juga izin untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu, karena ini merupakan pertemuan terakhir, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi presensi dan juga kuisnya. Nah, untuk link kuis akan di-share melalui kolom chat. Nah, untuk saat ini nih, sebelum ditutup, apa mungkin ada lagi pertanyaan sebelum berakhirnya kegiatan pada malam ini? Oke, untuk Pak Robinson, apakah boleh untuk minta nomor WA-nya? Ya nanti melalui tim Ebingsnet aja kalau dapat ke tim panitia. Gitu. Oke. Terima kasih. Nah, kemudian juga kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin tertarik dengan kegiatan webinar Ebismart yang lain, atau selain webinar juga Ebismart juga ada bootcamp yang lebih dalam ya pembahasannya, dari juga beberapa pertemuan dan gak cuma hanya satu pertemuan. Nah, Bapak Ibu juga bisa mungkin mengikuti. Mungkin setelah ini juga Bapak Ibu silahkan di follow dan dicek juga Instagramnya Ebismart untuk kegiatan-kegiatan kita lainnya, dan mungkin juga ada pemateri-pemateri yang lain dan gak kalah. Kemudian apa? Oke, kemudian jangan lupa join channel. Join channelnya juga, dan juga ada banyak diskon-diskon menarik Bapak Ibu, apalagi yang sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan Ebismart. Nah, jadi jika ibu dan Bapak sebelumnya pernah mengikuti kegiatan Ebismart, itu bakal nanti ada diskon spesial alumni namanya Bapak Ibu. Bisa dicek di websitenya Ebismart langsung yang sudah saya share tadi. Nah, mungkin dari tim Ebismart segitu saja. Kepada Bapak Robinson boleh menyampaikan closing statement-nya.